Jepang, sebuah negara yang selalu kita asosiasikan dengan keteraturan, kesopanan yang luar biasa, dan kesempurnaan dalam setiap detailnya. Dari pelayanan toko yang tanpa celah, hingga kereta super cepat yang selalu tepat waktu, semuanya terasa begitu harmonis. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang harus dibayar untuk menciptakan masyarakat yang tampak begitu sempurna ini? Di balik senyuman ramah dan bungkukan hormat yang kita lihat, ada sebuah topeng sosial yang dikenakan oleh hampir 125 juta penduduknya. Topeng ini adalah kunci untuk memahami jiwa bangsa Jepang yang sesungguhnya. Inilah jejak rahasia di balik salah satu budaya paling kompleks di dunia, sebuah kisah tentang dua wajah yang harus dimiliki setiap orang. Untuk membongkar rahasia ini, kita harus memahami bahwa fondasi masyarakat Jepang dibangun di atas satu prinsip utama, harmoni kelompok atau wa. Sejak zaman agraris kuno, di mana menanam padi membutuhkan kerjasama komunal yang solid, hingga era feodal dengan struktur sosial yang kaku, kepentingan kelompok selalu ditempatkan jauh di atas keinginan individu. Prinsip ini begitu mendarah daging, sehingga menjadi sebuah aturan tak tertulis yang membentuk setiap aspek kehidupan. Kegagalan untuk menjaga harmoni ini dianggap sebagai dosa sosial terbesar. Akibatnya, komunikasi langsung dan konfrontatif dianggap sebagai ancaman. Mengatakan tidak secara belak-belakan atau mengutarakan pendapat yang berbeda bisa merusak keharmonisan kelompok yang berharga. Dari sinilah lahir sebuah sistem komunikasi yang sangat rumit, penuh dengan basa-basi, bahasa isyarat, dan makna tersirat. Sistem inilah yang melahirkan dua konsep fundamental yang menjadi inti dari video kita hari ini. Honne, perasaan yang sebenarnya, dan tatemae, wajah yang ditampilkan ke publik. Tatemae secara harfiah berarti fasad atau muka bangunan. Ini adalah perilaku, opini, dan emosi yang Anda tunjukkan di depan umum. Ini adalah topeng kesopanan dan konformitas yang dikenakan untuk memastikan interaksi sosial berjalan mulus tanpa konflik. Tatemae bukanlah sebuah kebohongan jahat, melainkan sebuah pelumas sosial yang dianggap perlu dan bahkan bajik. Tujuannya adalah untuk melindungi perasaan orang lain dan menjaga keutuhan harmoni kelompok di atas segalanya. Sejak kecil, anak-anak Jepang diajarkan pentingnya membaca situasi, kukyo-yomu, dan menyesuaikan diri. Akar dari tatemae bisa dilacak jauh ke dalam sejarah dan filosofi Jepang yang dipengaruhi oleh Konfusianisme. Ajaran ini menekankan pentingnya hierarki sosial, rasa hormat kepada yang lebih tua, dan kewajiban individu terhadap masyarakat. Ditambah lagi dengan ratusan tahun periode feodal di bawah keshogunan, di mana kepatuhan absolut adalah kunci bertahan hidup. Konsep ini kemudian berevolusi di era modern, menciptakan sebuah masyarakat di mana citra publik dan reputasi sangatlah berharga. Dalam kehidupan sehari-hari, tatemae bisa dilihat di mana-mana, dari cara seorang pelayan toko melayani Anda dengan sangat hormat, omotenashi, hingga budaya memberi hadiah yang rumit untuk menjaga hubungan. Bahasa yang digunakan pun seringkali ambigu dan tidak langsung, dirancang untuk menghindari potensi menyinggung perasaan. Misalnya, daripada menolak undangan secara langsung, orang Jepang mungkin akan berkata, "Choto," yang artinya agak sulit, sebuah cara halus untuk mengatakan tidak. Ini adalah sebuah tarian sosial yang sangat kompleks. Di dunia kerja, tatemae menjadi lebih ekstrim lagi. Konsep senioritas masih sangat kuat, di mana seorang junior hampir tidak mungkin mengkritik atau menentang atasannya secara terbuka. Keputusan seringkali diambil melalui proses diskusi informal di belakang layar yang disebut nemawashi, untuk memastikan semua orang setuju sebelum rapat resmi dimulai. Tujuannya adalah untuk menghindari perdebatan sengit di depan umum yang bisa mempermalukan seseorang dan merusak harmoni tim kerja. Meskipun terdengar melelahkan, tatemae juga memiliki sisi positif yang tidak bisa diabaikan. Ia menciptakan lingkungan yang sangat aman, dapat diprediksi, dan sangat rendah konflik dalam skala makro. Inilah alasan mengapa tingkat kriminalitas di Jepang sangat rendah, dan mengapa pelayanan publiknya terkenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Tatemae adalah fondasi dari masyarakat yang berfungsi dengan sangat efisien, di mana setiap orang tahu peran mereka
dan menjalankannya demi kebaikan bersama. Jika tatemae adalah panggung, maka hone adalah apa yang terjadi di belakang panggung. Hone adalah perasaan, opini, dan keinginan Anda yang sesungguhnya. Dunia batin Anda yang murni dan tanpa filter. Ini adalah kebenaran pribadi yang seringkali sangat kontras dengan wajah publik yang ditampilkan. Namun dalam budaya Jepang, mengungkapkan hone secara sembarangan dianggap egois, kekanak-kanakan, dan berpotensi merusak. Ini adalah sesuatu yang harus dijaga dengan sangat hati-hati. Alasan utama mengapa hone harus disembunyikan adalah ketakutan kolektif terhadap konflik dan menjadi beban bagi orang lain, atau mewaku. Prinsip untuk tidak merepotkan orang lain adalah salah satu ajaran moral tertinggi. Selain itu, ada ketakutan yang lebih dalam terhadap pengucilan sosial, yang dalam kasus ekstrim disebut murahachibu, di mana seseorang diisolasi sepenuhnya oleh komunitasnya. Karena itu, menyimpan hone untuk diri sendiri adalah mekanisme pertahanan diri yang esensial. Lalu, di mana hone bisa diungkapkan? Jawabannya ada pada konsep uchi soto, yang secara harfiah berarti dalam dan luar. Uchi adalah lingkaran dalam Anda, keluarga, teman terdekat, atau kolega yang sangat dipercaya. Di dalam lingkaran inilah, hone bisa diungkapkan dengan lebih bebas. Sebaliknya, soto adalah semua orang di luar lingkaran itu, di mana tatemae harus selalu digunakan. Kemampuan untuk beralih antara dua mode ini adalah keterampilan sosial dasar di Jepang. Terus-menerus menekan perasaan asli, tentu saja menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa, seperti panci presto. Oleh karena itu, masyarakat Jepang memiliki katu pelepasan yang diterima secara sosial. Sesi minum-minum setelah kerja, nomikai, adalah salah satunya, di mana hierarki menjadi lebih cair dan orang bisa berbicara lebih jujur di bawah pengaruh alkohol. Fenomena otaku atau penggemar berat suatu hobi juga bisa dilihat sebagai cara untuk mengekspresikan hone dan individualitas secara total di dalam sebuah subkultur yang aman. Namun, hone tidak selalu harus diungkapkan secara verbal. Seringkali, ia bocor melalui cara-cara yang sangat halus. Orang Jepang adalah master dalam membaca bahasa nonverbal, jeda dalam percakapan, atau pilihan kata yang ambigu. Terkadang, penolakan yang sopan di permukaan atau tatemae bisa diiringi dengan ekspresi wajah yang hampir tak terlihat yang menandakan ketidaksetujuan yang kuat atau hone. Ini adalah tingkat komunikasi tersembunyi yang seringkali gagal ditangkap oleh orang asing. Benturan konstan antara hone dan tatemae sayangnya memiliki konsekuensi yang nyata dan seringkali tragis. Jepang adalah salah satu negara dengan tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang cukup tinggi di dunia maju. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, bekerja keras tanpa mengeluh dan menyembunyikan penderitaan pribadi, berkontribusi pada masalah kesehatan mental yang serius. Tingkat bunuh diri, meskipun telah menurun, masih menjadi isu nasional yang signifikan. Salah satu manifestasi paling ekstrim dari tekanan sosial ini adalah fenomena hikikomori, yaitu orang-orang, biasanya pemuda, yang menarik diri sepenuhnya dari masyarakat. Mereka mengunci diri di kamar selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, menolak untuk berinteraksi dengan siapapun. Hikikomori dapat dilihat sebagai bentuk penolakan total terhadap tuntutan tatemae, sebuah pilihan drastis untuk hidup sepenuhnya dalam dunia hone mereka sendiri, terlepas dari konsekuensinya. Bagi orang asing yang tinggal atau bekerja di Jepang, ketidakpahaman terhadap dualitas ini seringkali menjadi sumber frustasi terbesar. Ya yang mereka dengar mungkin tidak benar-benar berarti iya, dan keheningan dalam rapat bisa berarti ketidaksetujuan yang mendalam.
Kemampuan untuk menavigasi antara apa yang dikatakan dan apa yang sebenarnya dimaksudkan adalah tantangan utama dalam membangun hubungan bisnis maupun pribadi yang tulus dengan orang Jepang. Ini adalah jurang budaya yang dalam. Apakah sistem ini akan bertahan selamanya? Tanda-tanda perubahan mulai terlihat, terutama di kalangan generasi muda. Dibesarkan dengan internet dan pengaruh global, banyak anak muda Jepang yang mulai lebih menghargai keaslian dan ekspresi diri. Mereka lebih berani menyuarakan hone mereka di media sosial, seringkali secara anonim, dan mulai mempertanyakan tradisi kerja yang kaku dari generasi orang tua mereka. Pada akhirnya, inilah paradoks besar dari masyarakat Jepang. Sistem hone dan tatemae yang dirancang untuk menciptakan harmoni dan keteraturan, di saat yang sama juga bisa melahirkan rasa keterasingan dan kesepian yang mendalam. Ini adalah pengorbanan sunyi yang dilakukan oleh individu demi keutuhan kolektif. Jejak rahasia ini mengajarkan kita bahwa di balik masyarakat yang tampak paling sempurna sekalipun, selalu ada kompleksitas dan perjuangan manusia yang tersembunyi. Topeng sosial yang dikenakan oleh masyarakat Jepang bukanlah sebuah kebohongan, melainkan sebuah strategi bertahan hidup budaya yang telah diasah selama berabad-abad. Ia adalah kunci dari keteraturan mereka, namun juga sumber dari tekanan batin mereka. Memahami hone dan tatemae adalah langkah pertama untuk melihat melampaui stereotip dan benar-benar menghargai kompleksitas jiwa bangsa Jepang. Ini adalah pengingat bahwa apa yang kita tampilkan ke dunia seringkali hanyalah sebagian kecil dari cerita kita yang sebenarnya. Jadi, setelah mendengar ini, bagaimana pandangan Anda terhadap budaya Jepang? Apakah sistem ini lebih banyak membawa kebaikan atau keburukan?